Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa Bapak Ibu, khususnya para kepala sekolah ya Bapak Ibu di semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK, juga sederajat, dan juga operator sekolah, termasuk ya Bapak Ibu yang mengajar di kelas akhir ya, kelas 6 ya, kemudian kelas 9, juga kelas 12. Baik Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi karena tahun ini kita mulai menggunakan ya aplikasi untuk pencetakan e-ijazah, maka rasanya tidak salah ya kalau saya menyampaikan bagaimana e-ijazah dicetak ya oleh satuan pendidikan, karena tidak lagi berupa belangko tapi lewat sistem ya. Nah, kali ini kita akan coba untuk menyampaikan alur penerbitan e-ijazah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Juga nanti kita akan coba untuk jenis kertas ya yang digunakan. Baik Bapak Ibu, izin ya kita menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon nanti disimak apabila yang membutuhkan bagaimana e-ijazah ini dicetak. Ya, disimak dulu Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ini alur penerbitan ijazah ya tahun 2025. Saya ambil ini dari pedoman pengelolaan ijazah ya Bapak Ibu. Yang pertama alurnya adalah satuan pendidikan memastikan pembaruan atau update data peserta didik. Ini penting untuk diverifikasi identitas peserta, kesesuaian identitas dengan data kependudukan ya, dan validitas NISN ya, ini penting. Jadi pastikan semua data peserta didik itu valid. Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan atau kementerian sesuai dengan kewenangan memastikan status akreditasi satuan pendidikan. Nah, ini penting Bapak Ibu, bahwa satuan pendidikan yang boleh mencetak ijazah itu adalah yang terakreditasi satuan pendidikannya. Bagaimana dengan sekolah atau satuan pendidikan yang tidak terakreditasi? Maka ini harus menginduk ya, menginduk kepada sekolah yang terdekat yang sudah terakreditasi. Nah, penentuan satuan pendidikan induk ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua peserta didik yang berhak tetap dapat menerima ijazah meskipun berasal dari satuan pendidikan yang tidak terakreditasi, itu ya. Kemudian yang ketiga, nah, Pusdatin menetapkan daftar nominatif sementara. Ini DNS Bapak Ibu. Jadi setelah data peserta didik divalidasi, nanti Pusdatin akan menetapkan DNS ya, daftar nominasi sementara berdasarkan data yang sudah valid gitu ya. Lalu yang berikutnya, penetapan kelulusan peserta didik ya, oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan nanti menetapkan kelulusan peserta didik melalui surat keputusan. Melalui surat keputusan siapa? Surat keputusan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Jadi disiapkan dari sekarang draftnya Bapak Ibu untuk nanti dibuatkan ya surat keputusan untuk penetapan kelulusan peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah satuan pendidikan mengunduh format SPTJM. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, satuan pendidikan mengunduh format surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM yang telah ditetapkan. Nah, SPTJM wajib ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan di atas materai ya. Ini 1000 rupiah, maaf 10.000 rupiah ya, di atas materai 10.000, dan diunggah pada sistem kementerian untuk diajukan ke Dinas Pendidikan atau kementerian sesuai dengan kewenangan. Nah, surat ini fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Surat ini fungsinya sebagai bukti resmi yang menyatakan bahwa data peserta didik telah diverifikasi dan telah memenuhi syarat untuk menjadi penerima ijazah. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan membuat SPT ini, hati-hati, yakinkan data peserta didik sudah valid gitu ya, setelah diverifikasi dan memenuhi syarat untuk lulus gitu ya, maka dibuatkan SPTJM-nya. Lalu yang berikutnya, persetujuan SPTJM. Nah, ini Bapak Ibu, siapa yang menyetujuinya ya? SPTJM ini setelah diunggah. Jadi persetujuan SPTJM yang telah diunggah dilakukan oleh pertama Dinas Pendidikan ya,
bagi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Lalu satuan kerja atau kementerian sesuai dengan kewenangan bagi SPK, ya, satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan kerjasama. Lalu atase pendidikan, ya. Jadi inilah yang menyetujui nanti SPTJM. Nah, persetujuan ini akan menjadi dasar untuk penerbitan ijazah bagi peserta didik. Setelah SPTJM disetujui, data yang terkait akan diubah menjadi DNT. Jadi awalnya DNS, kemudian setelah diverifikasi oleh satuan pendidikan, divalidasi, kemudian dibuatkan SPTJM-nya. Lalu setelah itu Bapak Ibu akan berubah dari DNS menjadi DNT, ya, daftar nominasi tetap penerima ijazah. Nah, sementara itu peserta didik yang belum memiliki SPTJM akan dimasukkan ke dalam residu DNT. Itu Bapak Ibu. Jadi pastikan supaya tidak ada residu Bapak Ibu, itu diverifikasi dulu, divalidasi, dibuatkan SPTJM-nya lalu di DNT-kan gitu nanti ya. Nah, satuan pendidikan harus mengajukan SPTJM agar dapat memenuhi syarat ya untuk mendapatkan ijazah. Nah, sekarang penomoran ijazah ini secara nasional Bapak Ibu. Jadi satuan pendidikan mengakses sistem kementerian untuk memperoleh nomor ijazah nasional yang nantinya akan dicantumkan pada format ijazah masing-masing peserta didik calon penerima ijazah. Nah, sekarang ke pencetakan ini Bapak Ibu ya, pencetakan dan pengesahan. Jadi satuan pendidikan mengunduh format ijazah yang telah disediakan dalam sistem ya. Paling singkat 3 hari setelah tanggal penetapan DNT. Jadi kalau nanti DNT itu sudah ditetapkan, maka satuan pendidikan boleh ya mengunduh format ijazah itu paling singkat ya, paling cepat ya, itu 3 hari setelah tanggal penetapan ya. Nah, satuan pendidikan mencetak format ijazah yang telah diunduh tersebut jika akan ditandatangani dengan tanda tangan basah. Nah, satuan pendidikan membubuhkan foto peserta didik pemilik ijazah pada format ijazah. Kepala satuan pendidikan menandatangani ijazah dengan tanda tangan basah dan membubuhkan stempel. Nah, jadi kalau di tanda tangan basah berarti harus di stempel satuan pendidikan atau dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, gitu ya. Nah, dalam hal kepala satuan pendidikan tidak dapat menerbitkan ijazah dikarenakan berhalangan hadir, maka ini boleh Bapak Ibu itu ya di DPLT-kan ya oleh pelaksana tugas. Oleh pelaksana tugas kepala satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, bagi kepala satuan pendidikan yang berstatus sebagai ASN, maka nanti ditulis tuh NIP-nya. Tetapi bagi yang non ASN ya, kepala sekolahnya itu cukup strip saja ya. Tidak perlu diisi. Misalnya diisi dengan nomor induk yayasan NIY misalnya. Itu gak boleh. Di sini hanya untuk ASN yang menuliskan NIP, nomor induk pegawai ya, NIP, nomor induk pegawai, kemudian hanya strip saja bagi yang non ASN ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagi yang PLT, pelaksana tugas, tidak ditulis pelaksana tugas, cukup PLT saja disingkat ya. Mencantumkan tulis PLT titik ya, kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu ya, ini terkait dengan untuk untuk kertas yang digunakan itu adalah HVS ya. HVS itu minimalnya 80 gram, berarti boleh lebih ya begitu Bapak Ibu. Ya, kemudian upayakan sedapat mungkin, sebisa mungkin itu menggunakan tinta yang original ya. Tidak ditentukan di sini memang tintanya jenis apa, tidak. Kemudian printer apa tidak ditentuin ya. Tapi cukup di sini hanya menggunakan kertas HVS 80 gram minimal, dan boleh lebih. Nah, untuk mengukur kekuatan tinta itu supaya tidak pudar, cepat pudar, maka diupayakan menggunakan tinta yang original. Itu saja Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan ya. Bagaimana proses satuan pendidikan ya ketika mencetak ijazah, karena ijazah tahun ini dicetak oleh satuan pendidikan, tidak lagi berupa belangko yang dikirim dari pemerintah pusat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.